Apa kesepakatannya Pak Amin dengan Pak Anies kalau beliau jadi presiden? Nggak ada kesempatan sama sekali, belum ada itu. Kalau berandai-andai very easy, this answer. Ya. Prabowo is our choice. Begitu ya? Iya, yang jelas bukan Pak Ganjar, gitu. Baru saja dinyatakan lolos verifikasi faktual KPU, Partai Umat telah mengambil alih narasi atau wacana yang berkembang di ruang publik. Apa itu? Pendiri Partai Umat, Pak Amin Rais, mengeluarkan sebuah pernyataan yang kira-kira menyatakan bahwa Partai Umat akan mengusung politik identitas. Saya mengundang Pak Amin malam ini untuk itu. Sebab tampaknya kata politik identitas itu pada hari-hari terakhir ini kembali naik. Seperti 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, naik lagi dan dibicarakan lagi sebab ada banyak ekses yang kemudian perlu kita bicarakan agar tahun 2024 nantinya secara bangsa, seluruh tensi kebangsaan kita itu masih normal. Saya lebih baik menggunakan pilihan kata yang agak moderat seperti ini. Sebab sejujurnya saya punya kata yang lebih tidak nyaman soal itu. Tapi saya ingin memulai dari situ dulu. Pak Amin, terima kasih. Kami di sini apresiasi loh Pak. Pak Amin ini sudah kedua kalinya datang sini. Dan betapa kemudian kami di sini bisa mendapatkan dan kita semuanya bisa mendapatkan informasi yang terukur dari Pak Amin sebagai narasumber. Pak Amin, apa sebenarnya yang Bapak maksud? Partai Umat akan mengusung politik identitas. Ya. Bisa kita diberikan penjelasannya Pak Amin? Ya, jadi politik identitas atau identity politics itu memang merupakan saya kira panggilan alamiah ya menurut saya ya dari kelompok-kelompok masyarakat yang kalau jati diri mereka itu ya, jadi identitas kan jati diri ya. Kalau jati diri mereka itu merasa aman, merasa mendapatkan hak-hak demokratis, hak konstitusionalnya, maka ya mereka kemudian tidak mencuatkan identitasnya karena sudah terpenuhi katakanlah ya. Tapi kalau ada kelompok yang merasa terpinggirkan, merasa kena diskriminasi, merasa ada proses marginalisasi yang mungkin sistematik dari elit yang sedang berkuasa, maka hampir dipastikan kelompok itu akan membela diri ya dengan mengatakan lihatlah kami ini bahwa kami bagian dari anak bangsa yang mendapatkan semacam perlakuan yang kurang adil. Ya. Nah sehingga di Amerika pun ya saya kira banyak kaum terutama teman-teman Black American ya kaum negro itu Afro Amerika ya Afro Amerika ya yang memang dari masa ke masa belum pernah mendapatkan tadi ya kebebasannya ya ada rasa ketertindasan ada rasa disuruh merasa rendah diri dan lain-lain ya. Bahkan tahun 60-an itu ya. Jadi waktu itu tahun 63 Agustus di Washington itu kan Martin Luther King pidato I have a dream ya. Jadi I have a dream di mana dia mengatakan sesungguhnya mankind is one ya. Kemudian human beings must be treated equal ya. Dan kemudian dihormati hak-hak hidupnya itu ya. Tapi dia mengatakan 100 tahun dihitung mulai dari 63 itu keadaan teman-teman Afro Amerika itu tetap terpinggirkan,
tetap terdiskriminasi, setelah 100 tahun masih sama, ya. Sehingga itulah dia lantas membelalakkan rakyat di muka bumi ini dengan pidato yang luar biasa itu, I have a dream tadi, yang isinya adalah equality, justice gitu. Tapi dalam sejarahnya Pak Amin, ya, politik identitas itu biasanya diusung atas berbagai kesamaan pikiran itu dari kaum marginal. Ya betul. Iya, pasti. Tapi tidakkah kita di sini kan kita kan bicara tentang politik identitas Islam ya, karena apalagi kan umat itu mengusung itu. Tidakkah kita adalah mayoritas di sini? Apa pula yang harus kita khawatirkan dengan? Oh ya, mayoritas in terms of numbers, yes. Oke. Ya. Jadi kuantitatif jelas umat Islam itu 88% ya. Ya. Tapi kalau kita lihat ada upaya terutama dari rezim yang berkuasa sekarang ini untuk meminggirkan umat Islam yang tidak bisa di streamline, yang tidak bisa disetrika supaya kemudian hanya bilang ya terus dengan kemauan penguasa rezim gitu ya. Nah jadi saya mengatakan yes, Partai Umat akan mengusung identity politics karena kami menyadari ya bahwa kami sesungguhnya terpinggirkan gitu ya. Jadi lihatlah siapa yang menguasai resources kita ya. Kita jadi penonton ya. Dari tambang kita, hutan kita, pertanian kita, kekayaan laut kita dan lain-lain, itu kan sepertinya ada semacam diskriminasi. Artinya ada kelas tertentu ya yang betul-betul bisa gila-gilaan katakanlah ya, menjadi bandit kehutanan, bandit pertambangan dan segala macam itu, menumpuk kekayaan secara luar biasa ya. Sehingga 2 tahun yang lalu Oxfam di London mengatakan ada 4 oknum sama dengan 100 juta kekayaannya itu, 100 juta di bawah itu dan lain-lain lah, dan itu tidak pernah dibantah ya. Kalau resources ekonominya seperti yang Pak Amin katakan tadi, pertambangan kemudian energi segala macam, itu kita membaca di ruang publik seperti itu Pak. Oke. Tetapi pada bagian ini juga saya harus menyitir pernyataan seorang pejabat negara ya. Dalam hal ini Pak Mahfud MD yang mengatakan pada bagian mana umat Islam itu terpinggirkan. Dia sebutkanlah di situ, saya sayangnya belum sempat menyiapkan videonya, bahwa dalam hal kebijakan, katakanlah misalnya tentang pendidikan, begitu mudahnya mendirikan yang namanya pondok pesantren, sekolah-sekolah agama, pendirian masjid-masjid, sama sekali tidak ada kesulitan dengan itu. Pejabat-pejabat kita Muslim majority, ya kan, partai-partai yang ada bahkan partai-partai Islam. Lah, pada bagian mana itu kira-kira kita harus memahami apa yang Pak Amin sampaikan tadi? Ya kalau memang formalistik, legalistik memang betul. Ya. Okay. Tapi dari kenyataannya itu the majority of the Indonesian people who happen to be Muslims itu kan sebagian bahkan jadi poverty stricken people ya, yang melarat ya, yang lemah, yang seolah-olah tidak bisa menikmati hidup ini, nggak ada masa depan dan lain-lain itu. Dan kemudian kan kita kalau bicara politik itu kan juga who gets what, when and how. Ya. Jadi siapa dapat apa, kapan, bagaimana, itu kan juga ada sekelompok tertentu yang sekarang ini istilahnya kan oligarki. Ya. Itu sejak dulu seperti itu memang ya. Jadi saya mengapa sangat sensitif ya. Karena sudah dibuat marginalized, tambah lagi ada unsur Islamofobia, ya, itu real, menurut saya itu real gitu ya. Jadi kalau ada katakanlah yang kritik terlalu cepat, tapi itu adalah datang dari kalangan Islam, kemudian jadi blow up, kemudian dicari-cari masalahnya. Tapi kalau dari konco sendiri, ya kemudian dia dimaafkan atau kemudian dibuat blur ya, tidak terlalu kentara begitu ya. Nah jadi yang merasakan itu kan kami ini gitu ya. Jadi saya merasakan yang mengenjoy kita punya resources yang hadiah dari Allah itu ya, itu kan bukan mayoritas
Islam itu. Iya, kami itu yang siapa Pak? Sorry, saya harus menanyakan ini. Kami itu siapa? Kami itu adalah seluruh rakyat Indonesia atau elit-elitnya saja? Kami rakyat. Okay. Ya, kami rakyat itu. Nah jadi menarik. Jadi begini ya, Amerika itu kan negara demokrasi katanya, ya toh. Tapi tahun-tahun 60-an itu ya, ketika sedang marak-maraknya Martin Luther King itu, kan ada nyanyian Black, Brown, and White. Ya. Jadi if you are white, you are all right. If you are brown, you stick around. But if you are black, get back. Ya. Jadi kalau jadi tetap ada supremasi, white supremacy, ya. Kemudian ada diskriminasi yang sebenarnya menghina akal sehat juga, ya, karena warna kulit kemudian menjadi dianggap subhuman dan lain-lain. Nah di Indonesia ini, ya, Akbar, saya melihat ini dari hari ke hari bukannya makin bagus, gitu, ya. Jadi terutama ini loh, menurut saya itu proses pembelahan bangsa itu menurut saya itu real, gitu loh, ya. Ya, bahkan umat Islam itu, kalau yang berunduk, apalagi menjilat, itu mesti oke, gitu. Tapi kalau ngeritik sedikit saja, ya itu kemudian akan dijadikan sasaran kriminalisasi dan lain-lain, ya. Jadi ini yang memprihatinkan, dan kemudian saya melihat begini ya, ini Indonesia ini tinggal beberapa tahun lagi, artinya kalau nanti sampai terpilih, ya, seorang presiden yang melanjutkan kebijakan rezim ini, ya, rezim ini kan kira-kira begini, kalau umat Islam itu tunduk, ya oke, gitu. Tapi kalau kalau mengkritik, ya, oposisinya agak keras, itu kemudian katakanlah dipites saja, gitu. Jadi kalau diuraikan begitu, ya, secara sederhana, jadi kalau umat Islam yang mengeluhkan, memuji-muji, ya, bordering to psychophancy, menjilat, is all right, gitu. Tapi kalau ada umat Islam yang berani, padahal ingin melihat tegaknya keadilan, ingin dikuranginya kezaliman, hati-hati, gitu. Kemudian kalau bisa dipides, gitu. Kata-kata pides itu memang agak terkenal sekarang. Enggak, gini Pak Amin. Oke. Saya sedang mengidentifikasi agar kemudian bisa memahami pilihan politik Partai Umat bahkan pada start pertama kehadirannya. Kalau dikatakan tadi bahwa bagaimana oligarki bergerak dan kemudian keberpihakan kepada umat Islam itu sangat minim segala macam, saya punya catatannya setidaknya begini, dan itu catatan umum. Tidakkah situasi seperti ini sekarang ini sudah berlangsung sejak lama, Pak? Jadi bukan hanya tentang Pak Jokowi. Kalau saya ingin menyederhanakan pembicaraan kita. Artinya sebenarnya problemnya itu bukan pada kekuasaan tapi sistem secara keseluruhan. Ya, bahwa yang berkuasa itu punya peran utama karena dia adalah pengendali dari kebijakan. Oke lah. Kalau kemudian kita bawa bahwa sebenarnya problem kita ini problem sistem kita, bukan karena kekuasaan semata atau siapa yang berkuasa sekarang, tidakkah itu lebih fair, Pak, dalam menilai itu? Jadi begini, ya. Sekarang ini kan orang dikata-katain jadi mundur, jadi kuno, akan merusak persatuan kalau membawa politik identitas. Ya. Kalau 20 tahun itu politik aliran, ya. Awas politik aliran tidak akan membawa kemajuan aliran. Ya padahal yang bilang aliran itu juga sangat aliran, gitu, ya. jadi dia menuding, kalau istilah kasarnya maling teriak maling lah, ya. Jadi sekarang ini misalnya politik agama. Jadi ini kaum diletantis, ya. Dalam bahasa Inggris diletan itu orang yang sebenarnya pemahamannya nggak cukup tapi sok pinter itu loh, ya. Misalnya awas partai agama itu berbahaya, ya. Nah padahal negara yang paling maju di Eropa kan Jerman. Jerman itu partai nomor 2 yang berkuasa itu namanya Christian Democratic Union of Germany, ya. Di Bundestag itu tahun 2021 itu menang 18,9%, menang kedua. Dan jangan lupa loh, ya, Angela Merkel, kemudian Helmut Schmidt, kemudian
Willy Brandt itu semua dari Partai Kristen. Ya. Yeah. Jadi kalau di Amerika, di Jerman sudah demikian maju, Partai Kristen itu jadi contoh bahwa mereka punya pegangan agamanya, tapi kemudian diturunkan ke realitas politik di sana itu, kemudian berdasarkan petunjuk-petunjuk biblical guidance itu, mereka lantas bisa menyauti berbagai masalah secara bagus. Jangankan partai, setiap orang kan harus memiliki identitas, Pak. Iya. Saya tidak punya alasan untuk tidak menerima bahwa partai, misalnya katakanlah partai umat, harus punya identitas dong. Lucu kalau tidak ada identitas itu kan. Ya. Tapi sebenarnya yang dikhawatirkan orang, Pak Amin, adalah dalam kenyataannya, dan kita sudah pernah menjalaninya, ya kan, pernah terjadi di kita, maksud saya. Saya rasakan betul pada tahun 2014, itu kita bicara tentang Pilpres tahun 2014. Politik identitas itu kemudian dia bermetamorfosis dan atau berdampak dan atau bersimaharaja pada isu yang kita sebut dengan polarisasi agama. Coba tampilkan data kita. Nah ini Pak ya, Saiful Mujani, RSMRC itu membuat sebuah survei ya. Itu di atas itu, coba kita lihat datanya nih. Bagaimana kemudian politik identitas itu dia bergeser ke polarisasi agama. Dan itu pada banyak bagian itu yang penting Bapak katakan tadi, itu bisa memecah kita. Dari 98,7% pemilih Islam, pasangan Prabowo dan Sandi pada Pilpres 2019 itu memilih Anies 45%, memilih Prabowo 36%, memilih Ganjar 13%, tidak menjawab 6%. Di bawahnya, dari 87,5% pemilih beragama Islam pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019, memilih Anies 29%, memilih Prabowo 27%, Ganjar 34%, tidak menjawab 10%. Ini pada survei pada Desember 2022, baru saja. Lanjut. Nah, ini survei LSI ini LSI yang bikin nih. Yang tadi SMRC, ini LSI. Bahwa ini ada persepsi terhadap pemimpin politik. Keberatan non-muslim jadi bupati dan wali kota pada tahun 2016 39%. 2017 47%, 2018 52%. Pada 3 tahun saja itu meningkat, Pak. Maka kemudian di berbagai daerah kita lihat bagaimana sudah sampai pada tahapan yang sangat mengkhawatirkan. Muslim apa tidak gitu kan? Kita jadi bertanya, Indonesia di mana kira-kira gitu. Kemudian keberatan non-muslim jadi gubernur. Tinggi Pak, 2016 40%, 2017 naik 48%, 2018 naik menjadi 52%. Oke? Nah sekarang, keberatan non-muslim jadi wakil presiden, 2016 41%. 2017 50%, 2018 naik menjadi 52%. Keberatan non-muslim jadi presiden, Pak, tinggi juga Pak. Sampai di situ dulu Pak. Maka kemudian kita masuk pada wilayah pengkotakan itu. Apa jawaban Pak Amin? Jadi begini, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, itu adalah sebuah terobosan yang dahsyat dan sangat penuh kearifan, penuh wisdom. Ya. Ini negeri yang majmuk dari agama, dari etnik, dari ras bahkan ya, dari warna kulit ya, tapi juga latar belakang tradisi, culture, budaya yang berbeda-beda ya. Nah sesungguhnya ya, kalau masing-masing identitas itu ya, itu memang cukup dewasa dan cukup wise dan agak matang ya. Itu betul-betul akan menjadi sebuah katakanlah ada peaceful coexistence ya, dan ada kelompok-kelompok identitas itu ya. Nah apalagi kalau jadi peaceful coexistence itu menjamin sebuah kreativitas, sebuah inovasi ya, tidak lantas bertempur berperang kemudian saling sodok dan lain, bukan seperti itu. Itu seharusnya seperti itu Pak. Iya. Dalam kenyataannya tidak Pak. Dalam kenyataan itu. Ya. Makanya bangsa itu harus dari hari dari dekade kan lebih bagus. Ini kan merosot. Ya. Kalau saya melihat ini yang betul-betul harus who must be held responsible itu adalah pimpinan nasional. Karena pada zaman-zaman sebelum ini sesungguhnya tidak separah sekarang ini. Gitu. Menurut Pak Amin kenapa itu? Ya karena ada orang yang nggak matang, jadi kerasukan, power thirsty, power hungry.
power, apalagi addicted ya. Addicted. Ya, jadi inilah kemudian tadi itu seperti kemudian dibelah, Mas. Ya, so dibelah itu. Ya makanya Pak, jadi kenapa sampai saya mengangkat isu ini Pak? Ya. Karena kan baru Partai Umat yang mengangkat ini. Ya. Sejujurnya sebuah keberanian. Dan saya ingin mengkonfirmasi, kita ingin mengkonfirmasi, penonton saya ingin mengkonfirmasi, apakah politik identitas yang dikatakan oleh Pak Amin itu seperti yang ada di pikiran kita atau yang lain? Karena saya menyiapkan diri betul ini untuk berbicara dengan Pak Amin. Jadi jadi begini ya. Jadi saya dan teman-teman ya itu mencoba menimba inspirasi itu dari wahyu ilahi. Ya. Jadi kalau ada kitab yang nggak pernah lekang karena panas, lapuk karena hujan ya, itu tentu adalah Taurat, Injil, Quran. Ya. Nah, kemudian saya melihat ya bahwa misalnya di surat Fussilat, ya, surat Fussilat itu Allah mengatakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin ya. Apa ada hamba Allah yang lebih bagus dari seseorang yang menyuruh kepada kebaikan, beramal soleh dan mengatakan saya ini orang Islam. Kemudian dalam surat Ali Imran 64 itu ini agak panjang ya. Jadi orang Islam disuruh mengajak ahli kitab ya karena sama ahli kitab itu kan termasuk Abrahamic tradition ya. Jadi Yahudi, Nasrani, Islam itu kan satu agama tauhid ya. Nah, kemudian dikatakan mestinya kamu sekarang masing-masing agama itu saling tukar pikiran, saling harga menghargai gitu. Tapi kalau andai kata ada yang kemudian meninggalkan, nggak mau diajak, kemudian isyhadu bi anna muslimun ya. Jadi isyhadu bi anna muslimun ya. Saksikanlah kami ini orang muslim. Nah, konsekuensinya orang muslim itu ya harus jadi orang Islam yang baik, yang jujur, yang tidak menfitnah, yang tidak merusak, tidak menjadi beban bagi umat yang lain atau bahkan menjadi beban makhluk yang ada di bumi ini dan lain-lain itu. Nah, itu konsekuensinya. Kalau sampai di situ tidak ada yang bisa membantahnya Pak Amin. Saya rasa kalau Partai Umat sebagai partai baru mau mengusung itu, menurut saya dia punya pangsa pasar di situ. Masyarakat kita yang religius itu menyukai pikiran-pikiran seperti ini. Tetapi lagi-lagi saya kembali pada format kita bahwa ada ancaman realis menyangkut dengan politik identitas itu. Sejarah mengatakan itu. Setidaknya pada 10-15 tahun terakhir. Saya kebetulan pernah berada di pusaran itu tahun 2014. Saya menyiapkan catatan Pak. Ada 4 ancaman politik identitas itu kalau ada kalaunya. Kalau kemudian tidak dikelola dengan baik. Persis. Ya. Oke. Nah, pertama adalah pemecahan masyarakat. Itu dapat memecah masyarakat kita menjadi kelompok-kelompok yang saling berseberangan. Sejujurnya sudah terjadi pada kita Pak. Oke, yang kedua adalah pengkotakan kepentingan. Memecah perjuangan politik menjadi kelompok-kelompok kepentingan yang saling bersaing. Yang kadang-kadang telah melupakan tujuan awal tadi ketika mereka memilih untuk isu itu. Yang ketiga adalah diskriminasi. Menyebabkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas atau yang berbeda. Kita lihat itu. Bagaimana misalnya tindakan beberapa kelompok masyarakat ketika membangun satu rumah ibadah. Dan kita lihat itu Pak Amin. Sejujurnya sebagai orang yang diajari oleh Pak Amin tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan seluruh kebesaran-kebesaran yang mengikutinya, Undang-Undang Dasar, Pancasila segala macam, itu melukai kita. Saya yakin itu juga melukai Pak Amin. Yang terakhir itu adalah manipulasi politik. Poin yang keempat ini yang sebenarnya itu dikhawatirkan Pak, menggunakan isu politik identitas yang kemudian masuk pada polarisasi agama yang dampaknya sudah saya tunjukkan tadi, tapi sebenarnya itu adalah manipulasi politik. Apa jawaban Pak Amin? Ya, jadi begini. Sesungguhnya kalau kita lihat Undang-Undang Dasar kita, itu kan juga udah indah sekali. Ya. Tapi the man behind the undang-undang itu yang memang kusut masai pikirannya itu. Ya. Okay. Karena menurut saya itu loh, keadrengannya untuk berkuasa itu loh. Ya.
Kalau dalam bahasa Jawa itu ada kata-kata kiri nemoni malam, ya. Jadi pengemis, ya, masuk ke pasar malam, padahal gratis. Wah, kayak apa sukanya itu, ya. Atau kiri munggah balik, ya. Kiri itu kan ya hamba Allah yang pas-pasan, kemudian naik ke kasur itu, wah tidurnya nyenyak sekali gitu, ya. Nah jadi begini Mas Akbar, ya. Jadi saya paham sekali, ya. Tapi maksud saya begini, ya, maksud saya sebuah kelompok yang namanya bangsa atau lebih kecil sebuah kaum, ya, dari sebuah bangsa, ya, itu memang diplot oleh Quran itu seharusnya dari keadaan tertentu menjadi lebih baik. Jadi kalau orang khutbah itu, ya, orang khotib berkhutbah itu, dia mengajak para jamaah Jumat itu ittaqullah la'alakum tattaqun, ya. Kemudian wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu sampai meninggal dunia padahal kamu bukan dalam keadaan Islam, berserah diri kepada Allah. Ya. Nah, tafsiran yang kreatif itu saya kira memang kita ini sebagai hamba Allah itu diseyogiakan dan diharuskan, ya. Makin tambah tua bukan tambah ngawur, tambah rusak, tapi tambah baik. Sehingga ketika Allah memanggil kita, itu kita dalam titik kulminasi ketakwaan kita kepada Allah. Ya, ini teori agamanya, ya. Nah, sesungguhnya kalau demokrasi itu ibaratkan seperti pasar ide, ya. Biarkanlah anak bangsa itu mengadu narasi, mengadu diksi, mengadu argumentasi, mengadu berbagai macam gagasan gitu, ya. Nanti yang akan diikuti biasanya yang paling bagus, yang paling bagus. Ya. Nah, sekarang yang menjadi masalah itu memang ini agak sulit, Mas, ya. Jadi dalam teori sosiologi itu, ya, itu memang biasanya pemimpin itu mewakili mayoritas rakyatnya, ya. Jadi kalau saya masih berpikir feodal, ketemunya pemimpin feodal itu. Tidak bisa rakyatnya feodal tiba-tiba pemimpinnya demokratis, kemudian suka bekerja, kemudian yang ideal-ideal itu, ya. Nah, jadi menurut saya begini, ya. Kalau saya nanti setelah Pak Jokowi ini, ya, PIN nasional itu jangan saya lebih merosot, ya. Jadi stop. Sekarang ini kan sudah menurut saya sudah backsliding, sudah meluncur, ya. Nah, jadi sering-seringlah ya bertemu, ya, di antara pimpinan nasional itu dengan tokoh-tokoh, juga masing-masing tokoh itu. Oh, kalau itu setuju, Pak. Ya. Saya setuju soal itu. Dari sana kemudian akan ada kesepakatan, Pak. Ya, ada kesepakatan itu. Ya, kalau itu saya setuju, Pak. Apalagi Pak Amin kan, ya, dengan catatan sejarah seperti itu, menurut saya itu penting dan menyangkut dengan Partai Umat yang memilih ini. Saya tidak punya alasan untuk tidak memberikan apresiasi soal itu. Yang mengatakan bahwa oke, kami akan mengusung politik identitas. Saya hanya ingin mendebat Pak Amin untuk sekaligus mendapatkan jawaban apakah politik identitas itu seperti yang kita khawatirkan. Huruf besar tentang kata kita itu tadi. Saya maju selangkah, Pak. Artinya Pak Amin ingin mengatakan, dan sebenarnya saya tidak perlu bertanya, tapi tidak apa-apa, Bapak declare di sini. Partai Umat clearly sebagai partai Islam, Pak, ya? Oh iya. Pasti ya? Oke. Ya. Dengan seluruh agenda-agendanya. Saya ingin sedikit mengetahui dari perspektif seorang Pak Amin Rais yang sangat berpengalaman menyangkut dengan sejarah partai-partai dan politik di dunia. Apa yang terjadi dengan pilihan politik Islam di negara-negara terutama di Timur Tengah yang kemudian hancur lebur? Kita bisa menyebutlah misalnya Irak, Libya, Yaman, masih banyak lagi yang lain yang kemudian hancur karena pilihan politik agama yang sejujurnya dimulai dengan politik identitas itu tadi yang kemudian mereka tidak bisa menyelamatkan diri. Pada saat yang bersamaan ada satu fenomena yang terjadi sekarang ini, Pak, di negara Arab juga. Negara-negara Arab yang kita anggap sebagai kiblat kita, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab.
Malah kok menjadi semakin, orang menyebutnya sekuler atau apapun namanya gitu ya. Bahkan bersahabat dengan Israel. Dan harus diakui Pak, secara ekonomi, di mana kemudian di situlah peran-peran pemerintah seharusnya berada, itu mereka berhasil. Apa catatan kritis dari Pak Amin? Ya, jadi dulu ada semacam ungkapan dari ulama-ulama Islam itu ya. Jadi al-Islamu mahjubun bil muslimin ya. Jadi Islam itu keindahannya, kesuciannya tertutup oleh kaum muslimin sendiri ya. Disuruh jujur sering nipu, disuruh tepati janji, obral janji, yang janji kosong ya, dan lain lah ya. Nah sehingga kalau sudah seperti ini, itu sebenarnya lantas kita, tapi sebenarnya ini bukan monopoli Islam. Ya. Jadi ada ideal Islam ya dan historical Islam. Ya. Saya kira juga seperti itu. Ada ideal Christianity, ada historical Christianity gitu. Jadi agama Kristen yang mengajarkan love, affection itu juga membunuh orang, mengkolonisasi bangsa-bangsa Asia, Afrika, Amerika Latin ya. Kemudian luar biasa ya. Kitab Injil, kemudian artinya kitab Injil itu malah kemudian dibalik artinya untuk menjajah, untuk mencari glory dan lain-lain ya. Jadi ini sekali lagi bukan monopoli Islam ya. Ya, tentu saja. Tetapi ya memang kalau sudah sampai di sini ini ya, memang ya itu adalah apa? Itulah apa? Ini hamba-hamba Allah, human beings memang luar biasa. Ya. Jadi begini, ada kalanya ya, ketika ajaran Islam itu dilaksanakan sungguh-sungguh, maka dia mengalami peak ya. Tapi begitu ditinggalkan ya kemudian going down. Gitu, ya. Bahkan begini Mas Akbar. Kalau kita lihat ya, Nabi Muhammad itu kan lahir 571 Masehi ya. Plato, Aristoteles, Descartes itu kan 6 abad sebelumnya. Jadi kalau jadi belasan abad sebelumnya ya. Nabi itu ya tidak pernah, atau para Rasyidin ya, para sahabatnya itu tidak ada berkenalan dengan Plato atau Aristoteles atau filsafat Yunani ya. Tapi bisa membangun sebuah katakanlah istilahnya imperium ya, kekhilafahan ya. Khilafahan yang memang diakui, di situ ada perlindungan terhadap minoritas, semua dihargai ya. Kemudian ada kemakmuran bersama, penindasan sangat dikurangi dan lain-lain ya. Nah, jadi sesungguhnya itu perjalanan sejarah gitu. Dan kalau saya memang optimis ya, Indonesia ini pun juga akan mengalami seperti itulah ya. Jadi kita akan kalau kita lihat, saya kan anak yang lahir sebelum kemerdekaan ya. Saya sudah 79 tahun sekarang ini ya. Jadi saya mengalami bagaimana saya zaman SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, terus Indonesia lebih bagus. Tapi di antara lebih bagus ini kadang-kadang ada batu sandungan yang bisa kita nanti terjungkal. Nah, sekarang ini kita sedang melihat ada batu sandungan itu. Karena keterbelahan ya, kemudian memang menjadi tajam ya antar golongan ya. Tadi Anda katakan malah ada tadi itu ya yang dibeberkan tadi ya. Nah jadi ya saya tidak merasa yang saya katakan pasti benar ya. Tapi menurut ijtihad enteng-entengan ya yang saya lakukan ya. Kemudian saya baca Quran, saya lihat dunia ini gitu ya. Kemudian saya baca jurnal, tiap malam masih melihat googling dan lain-lain ya. Itu memang walaupun saya prihatin ya, tapi seperti ya setiap kali kita mengalami sesuatu hal yang amat sangat dramatis bahkan seolah mau bubar, kemudian kita naik lagi ya. Jadi tahun 57 ya itu PRRI bermesra itu kan luar biasa ya. Tahun 65 bangkit lagi. Tahun 88
kita begitu. Jadi saya ini sebelum menutup mata, saya tuh ingin melihat ada a little bit better lah ya keadaan negara kita. Kami percaya itu Pak. Saya sebagai orang yang banyak belajar dari pikiran-pikiran Pak Amin, yakin betul bahwa Bapak memikirkan itu. Cuman saya ingin kemudian kita menjelaskan kepada publik bahwa pikiran-pikiran yang terlontar dari orang-orang yang layak didengarkan itu kemudian tidak justru membawa kita ke masa lalu kan Pak ya. Maka kemudian saya harus bertanya pada Bapak, dan itu pertanyaan ini sangat layak saya ajukan ke Pak Amin. Apakah gerangan yang terjadi dengan partai-partai Islam kita itu yang tampaknya tak cukup kuat untuk membawa misi-misinya dan kemudian berguguran satu demi satu. Saya catat ini banyak nih Pak. Partai Masyumi, Partai Umat Islam, Partai Kebangkitan Umat ya, kita bicara tahun 99, Partai Syarikat Islam Indonesia, Murba, Partai Nahdlatul Ulama, PNU, PBB, PKNU. Apa yang terjadi Pak dengan partai-partai Islam kita yang kemudian kalau kita dengarkan seperti penjelasan Pak Amin tadi, kan itu luar biasa ya, menginginkan bagaimana negara dikelola dengan cara-cara Islami yang juga tidak berhadapan dengan masa depan. Kira-kira seperti itu di bayangan saya. Apa yang terjadi Pak? Ya kalau jawaban singkatnya itu, mereka itu membaca Quran, mereka memajang Quran di rak bukunya, ya. Tapi what they did and what they are doing, ya, doesn't have any connection. Itu seperti itu, gitu loh. Jadi Quran dimusabakohkan, ya. Masukkan, kemudian meliuk-liuk, kemudian nanti yang dapat hadiah dan lain-lain. Ya itu boleh-boleh saja ya. Tapi memang jadi the Holy Quran itu sebenarnya menjadikan pegangan ya. Karena itu kita tuh Partai Umat itu mengusung dua semboyan ya. Bukan slogan kosong ya, tapi dua platform maksudnya. Ya semacam itulah. Pertama, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil mungkar. Nah, kalau kita bicara amar nahi mungkar, itu berlakunya itu pada domain keluarga, komunitas, komunal gitu. Itu yang diajarkan adalah akhlak Islam, pendidikan Islam, kemudian pergaulan Islam, menghargai orang lain, toleransi dan lain-lain ya. Kalau ini tok ya tidak akan bisa terbang Islam itu ya. Karena masih ada perintah yang sama bobotnya yaitu al-amru bil adli wa nahyu 'anil zulmi, yaitu menegakkan keadilan dan melawan kezaliman ya. Yang kedua ini ya, ini mbahnya penting. Ini menyangkut kekuasaan negara ya. Kekuasaan negara itu bisa menjadi zalim di bidang sosial, politik, ekonomi dan segala macam, bahkan kemanusiaan. Tapi yang bisa membuat lebih adil juga lagi-lagi kekuasaan gitu. Dan itu sudah dirancang dalam blueprint Partai Umat Pak ya? Iya sudah. Ya. Saya percaya itu, makanya kemudian, tapi kita akan membicarakannya lain waktu Pak soal itu. Karena setidaknya dari figur ketua umumnya Partai Umat itu kan seorang anak muda yang saya yakin bisa menjawab masa depan. Kemudian saya percaya pada anak muda Pak. Iya. Yang kedua dia seorang ahli IT belajar di Eropa gitu kan. Maka saya yakin itu pikiran-pikiran itu akan muncul pada platform dan blueprintnya Partai Umat. Iya. Saya agak maju sedikit Pak nih. Iya. Karena kita mau tidak mau harus bicara tentang apa sih yang terjadi hari ini. Apa yang terjadi dengan Bapak dan Pak Prabowo? Kenapa Bapak mengeluhkan bahwa berbulan-bulan mengontak Pak Prabowo tapi Pak Prabowo tidak menggubris Pak Amin? Jadi partai jadi Rakernas kami yang pertama itu memang mengundang 3 calon presiden atau bakal calon presiden. Nah jadi yang kita undang itu memang kira-kira suara yang deras dari bawah ya. Yang deras itu memang Anies Baswedan. Yang kedua Pak Prabowo. Yang ketiga Pak Gatot Nurmantio. Ya. Jadi sebelum Ridho Rahmadi, ya ketua umum DPP Partai Umat itu menemui Anies Baswedan, ya dikontak dulu,
bisa nerima enggak untuk bisa menerima dan ada waktu enggak untuk mengisi sekedar 30 menit. Bisa, baru datang undangnya diserahkan. Ya. Dengan juga kepada Pak Gatot. Jadi perwakilan dulu, Bapak bisa enggak? Saya bisa. Kemudian baru diberikan undangannya. Ya. Dan memang juga hadir gitu. Kepada Pak Prabowo itu memang belum ada yang menyampaikan karena tiap kali dikontak bisa enggak ada waktu, memang selalu sibuk gitu, ya, selalu sibuk itu. Nah jadi ya tidak ada masalah. Ya. He's still my good friend. Ya. Yeah. Saya masih masih menghormati dia gitu. Dan memang kalau masa depan kan ada yang tahu, gitu. Seperti Mas ini sekarang juga sedang diberontong macam-macam, ya. Jadi apakah dapat tiket apa tidak pun kadang-kadang sudah menjadi big question mark dan lain-lainnya. Nah jadi kalau saya ditanya ya baik-baik saja gitu, ya. Baik saja. Cuma memang saya sudah agak karena kesibukan beliau itu, ya. Biasanya kadang-kadang secara berkala bertemu di Kertanegara itu loh. Enggak usah ke Hambalang terlalu jauh gitu. Ya sekedar 4 jam, 10 menit gitu. Tapi Partai Umat dan dalam hal ini Pak Amin itu telah bersikap mendukung Anies Baswedan. Iya, karena memang waktu itu yang datang Anies Baswedan, kemudian dia memberikan pidato singkat itu, ya. Nah, kemudian ya that's it, karena yang datang semua dia gitu. Datang satu hal Pak Amin. Tapi tidakkah Pak Amin adalah motor utama di dalam timnya Pak Prabowo tahun 2019? Tidakkah hubungan emosional dan romantisme itu masih ada? Kenapa kemudian telah memilih pada saat Mas Anies pun belum ada dukungan sepenuhnya Pak? Ya, saya sesungguhnya untuk menjawab ini itu ada hubungannya dengan 2 tahun yang lalu saya kesini, 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu, iya. Jadi saking cintanya saya pada Pak Prabowo waktu itu, ya, itu kan ada Mr. So and So yang datang malam hari. Oh ya, oke. Ya. Tapi Pak Amin belum membuka nama itu ya? 3 minggu ya. Sebelum, nggak usah buka nama. 3 minggu, ya. 3 minggu datang ke rumah saya. Itu rumah pinjaman, bukan rumah saya, ya. Di Kebayoran Lama gitu. Midnight. Jadi mengatakan ada pesanan itu. Kalau misalnya Pak Zulkifli Hasan sebagai ketua umum waktu itu, PAN, itu diperbolehkan, diizinkan oleh Pak Amin untuk bergabung dengan Pak Jokowi Ma'ruf Amin itu. Dan Pak Amin tetap dengan Pak Prabowo. Nanti kalau Pak Amin ikut-ikutan bagaimana? Pak Amin seperti pelintat-pelintut gitu. Nah, kemudian diminta jawabannya kalau bisa 3 hari. Tetapi saya diberi apapun, saya nggak mungkin. Karena waktu itu PAN itu memperoleh suara legislatif 9.570.000. Ya. Kalau ini bedol desa hingkang dari Prabowo Sandi, kemudian hampir pasti Pak Jokowi menang gitu. Ya. Padahal saya punya catatan Pak Jokowi yang agak kritis juga gitu ya. Nah jadi sampai segitunya ya. Kalau tawaran itu luar biasa Mas, tawarannya itu dahsyat sekali, nggak usah dikatakan. Tapi maksud saya begini, ya maksud saya itu kalau saya sampai kemudian menuruti itu ya udahlah. Karena partai Amanat Nasional juga demokratis, gak ada pemaksaan. Kalau memang eksekutifnya Pak Zulkifli Hasan memilih bergabung dengan Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin, ya monggo.
tapi saya tetap dengan Pak Prabowo gitu. Tapi resikonya itu tentu kalau saya iakan, ya hampir 10 juta itu akan memilih. Pak, saya nggak ngerti. Ini pertanyaan yang keberapa yang datang ke Pak Amin. Tapi saya pengen tahu karena ini ada relevansinya, ada relasinya. Apa Pak Amin tidak lagi ingin berkomitmen dengan Pak Prabowo karena Pak Amin kecewa Pak Prabowo bergabung dengan pemerintahan Pak Jokowi? Ya gini Mas, mungkin orang nggak percaya kalau itu nggak pernah kecewa. Ya. Oh ya. Karena semua itu takdir Allah gitu. Jadi ada separah apapun ya itu sudah takdir, sudah qadar itu. Tetapi tentu begini ya. Ini masih open ended toh, ya. Iya. Ya. Jadi belum ada juga apa sudah betul-betul nanti Pak Prabowo atau Pak Ganjar atau Pak Anies atau siapapun akan jadi capres kan belum ada pengumuman juga, masih beberapa mungkin berapa belas bulan mendatang. Ya, masih ada beberapa 5-6 bulan lagi gitu. Nah, makanya itu masih beberapa bulan lagi. Nah, itu yang saya maksud Pak. Masalahnya kan begini, tadi yang saya sampaikan bahwa bahkan Mas Anies pun sahabat saya juga, meskipun belum pernah datang ke sini nih. Saya udah 7 kali ngundang loh. Karena banyak yang bertanya, kenapa belum diundang? Oh, 7 kali saya undang. Insya Allah pada suatu saat Mas Anies akan datang. Mas Anies belum dapat kursi, belum dapat bendera, belum dapat tiket. Sambil kita duduk di sini, kita baca beritanya tadi bahwa Pak Surya Paloh sebagai leader dari rencana koalisi itu bernama Koalisi Perubahan diterima oleh AHY di kantor Partai Demokrat. Bahkan pada hari yang bersamaan sekarang kita baca besok dari pengambilan gambar ini PKS akan melakukan deklarasi mendukung Pak Anies. Kita pengen lihat seperti apa deklarasi itu, dukungan itu seperti apa. Nah, tetapi kan belum, Pak Anies belum mendapatkan tiket secara penuh. Kenapa kemudian Pak Amin sudah bersikap? Bagaimana kalau kemudian ternyata Pak Anies Baswedan tidak mendapatkan tiketnya? Begitu sebagian orang menghitungnya gitu. Ini berandai-andai. Berandai-andai. Kalau berandai-andai very easy this answer. Ya. Prabowo is our choice. Begitu ya? Iya. Yang jelas bukan Pak Ganjar ya toh. Oh, oke. Nah, Pak Ganjar adalah the continuity of this present regime dan itu akan berbahaya menurut saya gitu loh. Jadi saya ulangi lagi Pak, ini penting ini informasi besar nih. Kalau ternyata Pak Anies tidak mendapatkan tiket, maka Pak Amin akan kembali bersama Pak Prabowo. Saya memang begitu, ya insya Allah. Tapi kalau misalnya Pak Anies ternyata mendapatkan tiketnya, maka pasti sama Pak Anies. Oh iya, iya. Tak ada ruang bagi Pak Prabowo di situ. Nah, sudah. Kan nggak boleh kita di Rakernas sudah begitu kemudian membalik kan nggak mungkin juga. Gitu. Oh oke. Jadi for the time being, our candidate ya is only one, Pak Anies. Pak Anies ya. But in case ya misalnya ini Pak Anies tidak dapat tiket, ya kemudian tinggal Pak Prabowo dan Pak Ganjar, ya hampir otomatis kita dukung Pak Prabowo karena kita sudah tahu lah di mana kelemahan dan kelebihan dan lain-lain. Oke, menarik. Saya kalau begitu mulai bertanya tentang Pak Anies nih Pak. Apa kesepakatannya Pak Amin dengan Pak Anies kalau beliau jadi presiden? Gak ada kesempatan sama sekali, belum ada itu. Cuma saya tahu Mas Anies ini, ya. Jadi dulu saya itu kan dari pulang dari Amerika tahun 81 awal, itu kan mereka masih mahasiswa semua, ya. Saya di Fakultas Ekonomi, kemudian Khairil Anwar di Fakultas MIPA, ya teman-teman itu loh, ya. Jadi selesai Jumatan kita buat halakoh itu loh. Ya, saya yang dituakan duduk, kemudian ngomong-ngomong segala macam lah gitu, ya. Makanya ketika ya jadi ya saya kenal satu demi satu lah gitu, ya. Dan menurut saya ya sebagai mahasiswa Anies Baswedan ya tidak menampakkan malas enggak ada yang aneh lah insya Allah gitu. Nah jadi memang saya sendiri waktu itu juga melihat ini hamba Allah yang namanya Anies Baswedan ini dari akademisi, ya, kemudian
bisa menjadi menterinya Pak Jokowi. Ya. Dilepas dari Pak Jokowi, kemudian bertarung di DKI jadi gubernur. Ya. Jadi gubernur, nampaknya prestasinya kan bagus, menurut saya memang bagus ya. Tentu ada kelemahan banyak lah ya. Masih macet, masih banjir, masih apa lagi ya itu pasti. Ya. Tapi kemudian yang saya heran ketika dia di Kalimantan Tengah itu tokoh-tokoh suku Dayak ya yang bukan Muslim itu juga mengeluh-elukan. Ya. Dan dia ketika ke Papua itu juga teman-teman Papua percaya juga gitu. Ya. Pak Amin, ada banyak pertanyaan-pertanyaan menyangkut dengan pilihan-pilihan orang terhadap Mas Anies. Termasuk saat ini saya mau bertanya ke Pak Amin. Pilihan Pak Amin atau Partai Umat itu ke Pak Anies itu karena sebuah pilihan yang terukur. Tadi sudah menyebutkan beberapa prestasi ya, katakanlah berhasil di DKI. Atau apakah bukan karena yang penting berbeda dengan Pak Jokowi saja? Enggak. Karena terukur. Terukur ya. Lah kalau misalnya nanti dia, katakanlah Mas Anies dapat tiket dan jadi presiden. Seperti itu. Apa yang akan Pak Amin sebagai senior dan sebagai pimpinan partai, pengendali partai, dalam hal ini Partai Umat, sampaikan kepada Pak Anies yang paling utama yang harus dilakukan? Ya janji-janji dia lah ya. Jadi tentu kita akan lihat pada 6 bulan sampai tahun pertama. Ya, kalau misalnya Anies Baswedan tetap merangkul semua anak bangsa, sudah mulai perbaikan, berani memotong pelan-pelan kekuasaan oligarki, ya pelan-pelan ya. Kemudian juga betul-betul menjadi memang bapak bangsa lah, ya lurahnya bangsa itu. Tidak berusaha memperkeruh dengan ini temanku, itu lawanku. Itu kemudian itu kita dukung. Tetapi kalau tiba-tiba sudah lupa, tentu kalau saya masih hidup akan saya hajar, sama saja. Ya. Iya. Makanya Pak, pertanyaan berikutnya dari yang soal ini adalah, Bapak yakin Pak Anies bisa bebas dari oligarki, isu atau realitas yang selalu Pak Amin gugat dan marah karena itu? Jadi kalau melihat bagaimana dia menghentikan reklamasi ya 7 pulau itu ya, yang memang betul-betul itu pesanan dari Cina ya. Jadi sesungguhnya kalau saya lihat itu memang Xi Jinping ini untuk menguasai dunia kan membuat obor ya, one road, jalan sutra itu ya, dan one belt yang jalan darat. One belt dan Silk Road. Ya. Nah kemudian timnya Pak Jokowi waktu itu ya kan pergi ke Beijing ya. Nah kemudian dari sana itu Pak Jokowi yang sarjana kehutanan dari UGM ya, itu tiba-tiba sangat bicara selalu masalah tol laut. Ya, tol laut. Kita ini bangsa arkipelago, mengapa membelakangi laut itu? Jadi kemudian padahal menurut saya itu tol laut ini akan melayani kepentingan ekonomi negara bambu itu anu saya gitu ya. Dan bahkan ini yang harus saya katakan ya. Mengapa saya sangat kritis ya? Karena saya yakin Cina di bawah Xi Jinping itu mengepakkan sebuah politik Lebensraum ya. Jadi saya pernah ke RRC berkali-kali ya. RRC itu sebenarnya kan gurun gobinya lebih luas dari sawahnya ya, dari pertaniannya ya. Memang sudah pengap ya. Sehingga dia pasti akan mencari lahan baru. Nah, dan itu Indonesia gitu. Okay. Mengapa Indonesia? Karena ada 10 tahun teman-teman Tionghoa ya yang akan menjadi dia juga banyak di kewarganegaraannya. Ini akan menjadi agent of Lebensraum, very very loyal and very very effective gitu. Okay. Dan ini ternyata
bersambung ke sana ya Pak ya. Pak Amin, terakhir Pak Amin. Ya. Tidak khawatir apa yang terjadi pada apa yang Pak Amin hadapi sekarang, rasakan sekarang. Tadi kita bicarakan menyangkut dengan penyikapan Pak Prabowo terhadap Pak Amin. Itu Pak Amin dapatkan lagi dari Pak Anies Baswedan nantinya? Saya nggak yakin lah. Nggak yakin ya? Nggak yakin itu. Nah, kan dia kalau menang jadi presiden, ya kan saya katakan tadi, ya kita lihat kayak apa gitu loh. Jadi mungkin saya dikatakan Allah itu menjadi sekedar apa ya, sekedar apa seperti Nabi Syuaib itu loh, ya. Nabi Syuaib itu kan saya hanya ingin supaya ada perbaikan sesuai dengan yang saya mampu gitu. Kemudian tidak mungkin apa yang saya kerjakan akan berhasil kecuali diizinkan Allah. Demikianlah aku diperintah dan akan kembali kepada Allah. That's it itu loh. Sebagai kekuatan partai politik itu wajar Pak Ya. meminta. Saya tambah satu pertanyaannya sebelum kita berakhir. Katakanlah misalnya Pak Anies Baswedan jadi presiden. Sebagai partai pendukung meskipun belum ada di parlemen, tapi kan pasti pemilihnya banyak gitu ya. Ada ketokohan Pak Amin Rais di situ. Wajar dong melakukan negosiasi agar kemudian agenda-agenda Pak Amin yang tampaknya diharapkan menjadi agenda bersama dengan Pak Anies itu bisa dilaksanakan. Oke, saya mau mendapatkan ini. Katakanlah misalnya 3 menteri, 1 Menko, berapa dubes, dibantu pada menjadi beberapa gubernur misalnya gitu. Itu layak Pak dan itu wajar gitu. Iya. Cuma begini ya. Kalau menjawab seperti ini ada semacam blok mental. Belum apa-apa kok sudah mengharap. Belum ada kuenya sudah mau dibagi-bagi ya. Jadi itu perkara. Tetapi ya memang dimanapun juga di muka bumi ini yang namanya politik itu memang ada segi transaksionalnya itu. Ya. Dalam bahasa Belanda politik itu mesti ada kuhandelnya, ada dagang sapinya. Dalam bahasa Amerika ada horse tradingnya, ada dagang kuda itu pasti. Kalau tidak ada politik tanpa take and give tidak ada gitu ya. Tetapi tetap harus ada etika, ada pegangan akhlak, ya, bukan asal terus asal mau sekian kemudian itu juga sama saja ya. Nah, jadi sebenarnya tadi malah jadi ketika tadi Mas Akbar apa yang membedakan politik Islam sekarang ini dengan yang lain hampir sama memang ya. Cuma labelnya lain tapi sebenarnya ya sama gitu. Ya lihat saja di DPR sekarang ini ya. Kan semua sudah masuk ke saku eksekutif ya. Kita pernah membicarakan itu ya, Pak. So, kapan-kapan kita lanjutkan. Pak Amin, makasih banyak ya. Matur nuwun. Ya, pemirsa itu diskusi saya dengan Pak Amin Rais. Saya sejujurnya mengambil sedikit keberanian lebih banyak untuk mendebat beliau menyangkut dengan pilihan politik identitas itu tadi. Kita sudah membahasnya. Dan juga bagaimana kemudian rencana-rencana menyangkut kekuasaan yang semakin dekat dan semakin seru. Beliau sudah mengatakan Partai Umat meskipun belum ada di DPR akan mendukung Anies. Tapi kalau ternyata Pak Anies tidak mendapatkan tiketnya maka kembali bersama Pak Prabowo. Kalaupun Pak Anies mendapatkan tiketnya dan menjadi presiden, beliau tidak minta apa-apa. Setidaknya itu yang dikatakan tadi. Sebuah pilihan yang luar biasa menurut saya. Dengan melihat bagaimana transaksi di dalam dunia politik kita. Semoga ada sesuatu yang bisa kita catat dari diskusi saya dengan tokoh bernama Pak Amin Rais. Demikianlah sejarah ini harus berjalan, demikianlah bangsa ini belajar. Terima kasih telah menyaksikan acara ini.